Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Untuk melanjutkan video saya sebelumnya, bagian 2 kali ini saya akan melanjutkan membuat tutorial bagaimana cara menggunakan form Excel SKP terbaru sesuai dengan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Untuk tutorial sebelumnya yang part 1 kita sudah membahas sampai dengan lampiran SKP. Maka untuk tutorial part 2 sekarang kita akan bahas mulai dari rencana aksi sampai selesai. Jadi kita habiskan di part 2 ya. Selanjutnya kita buka rencana aksi. Ini adalah tampilan rencana aksi. Rencana aksi ini adalah rancangan kegiatan yang akan dilakukan untuk mewujudkan hasil kerja pegawai sesuai tugas pokok dan fungsi jabatan masing-masing. Kita lihat di headernya dulu ada rencana aksi, lalu ada periode penilaian dari 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2024. Ini saya buat sama dengan lampiran SKP agar otomatis. Lalu di sini ada Kementerian Perhubungan, lalu di sini ada pegawai yang dinilai. Ini saya bikin juga sama dengan form sebelumnya agar otomatis, dan untuk pejabat penilai kinerja juga saya buat otomatis. Lalu hasil kerja, untuk mengisi hasil kerja dapat dibuat sama dengan tusi yang ada di SKP JAJF kuantitatif. Nah, ini sudah saya bikin rumus. Jadi jika ada perubahan di matriks peran hasil, maka di sini akan otomatis menampilkan perubahan pada matriks peran hasil. Lalu bagian rencana aksi. Untuk mengisi kolom ini kalimatnya dapat ditambahkan dengan kata kerja. Contohnya nih, di sini kan tusi saya terinventarisir dan terkumpulnya konsep untuk perumusan program kerja, desain materi tentang promosi keselamatan transportasi lalu lintas angkutan jalan. Maka di rencana aksi kata kerjanya yaitu melakukan inventarisir dan pengumpulan konsep perumusan program kerja, desain materi tentang promosi keselamatan transportasi lalu lintas angkutan jalan. Jadi di sini adalah kata kerja melakukan atau mengerjakan. Juga berlaku sama untuk di baris-baris selanjutnya. Karena kemarin di awal itu kita hanya membuat 3 tusi di matrik peran hasil, maka untuk nomor 4 sampai dengan nomor 11 kita hide saja. Inilah adalah tampilan rencana aksi. Di sini nggak terlalu sulit ya. Selanjutnya kita masuk ke pendokumentasian kinerja. Periode pendokumentasian kinerja pegawai dapat dilaksanakan per harian atau mingguan atau bulanan atau triwulanan atau semesteran atau mungkin tahunan. Kalau di tempat saya sih per bulan. Jadi kita nyebutnya ini adalah laporan bulanan. Untuk periode penilaian sama, saya bikin otomatis sama dengan di depannya, dan pegawai yang dinilai juga sama otomatis juga. Ini juga otomatis. Untuk pejabat penilai kinerja, hasil kerja saya bikin sama dengan sebelumnya di rencana aksi. Rencana aksi ini juga sama. Nah, yang di sini bagian realisasi dan bukti dukungan ini dapat diisi laporan yang akan dilaksanakan beserta bukti dukungnya. Saya membuat laporan konsep untuk realisasinya dan laporan jumlah konsep untuk bukti dukungnya. Agar mudah dipahami, dapat melihat contoh dari form Excel saya ini. Bisa dilihat ya contohnya. Contohnya di sini, melakukan inventarisir dan pengumpulan konsep perumusan. Karena bunyinya adalah konsep, maka di sini saya bikin laporan konsep program kerja dan desain materi. Kalau di sini adalah bukti dukungnya, yaitu laporan jumlah konsep. Di sini jumlahnya ada berapa? Di sini adalah bentuk laporannya. Misalnya, 1 laporan untuk kegiatan program kerja dan 1 laporan untuk kegiatan desain materi, maka jumlah laporannya adalah 2 laporan. Mungkin seperti itu ya. Karena ada 3 sama, untuk nomor selanjutnya saya hide. Oke, selanjutnya kita masuk ke umpan balik kuantitatif JAJF. Di sini adalah tampilan laporan per periode. Seperti yang pernah saya sebutkan sebelumnya, ada beberapa periode, yaitu harian, mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran ataupun tahunan. Kalau di tempat saya di sini periodenya bulanan, maka di sini saya tuliskan periode bulan Februari. Tapi sebenarnya halaman ini tidak terlalu dibutuhkan ketika kita mengisi e-kinerja, karena di e-kinerja nanti di sini bentuknya adalah link. Di sini adalah link bukti dukung
yang diambil dari Google Drive. Nanti saya ajarin deh untuk isi ini. Pas bagian kita mengerjakan di e-kinerjanya langsung. Lanjut, di sini adalah umpan balik. Umpan balik berkelanjutan berdasarkan bukti dukung. Ini adalah umpan balik yang diberikan pimpinan untuk kita. Jadi sebenarnya kalimat di sini adalah kalimat yang pimpinan masukkan untuk menilai kita per bulannya. Karena saya mendapatkan filenya di sini sudah terisi, jadi saya tidak banyak merubah kalimat yang ada di sini. Oke, seperti biasa di sini ada 3 tambahan, dikosongkan memang karena tidak ada tugas tambahan lagi. Sekarang pakai Ekin, seluruh kegiatan baik itu rapat maupun SPT masuknya ke dalam TUSI. Selanjutnya perilaku kerja. Nah, pada perilaku kerja ini data di sini disamakan dengan yang ada pada SKP JAJF agar otomatis, jadi lebih mudah nanti untuk pengerjaannya. Ekspektasi khusus pimpinan sebenarnya diisi oleh pimpinan, tapi di sini saya bikin sama dengan SKP JAJF. Dan di sini umpan balik berkelanjutan berdasarkan bukti dukung. Ini biasanya diisi oleh pimpinan kita. Di sini untuk lokasinya Jakarta boleh diganti jadi daerah kalian masing-masing. Lalu untuk April 2024, tolong ini rumusnya jangan dirubah. Jadi yang dirubah hanya Jakartanya aja. Karena ini mempermudah kalian dalam mengerjakan laporan bulanan. Misalnya di sini ada periode bulan Maret dan periode penilaian adalah 1 Maret dan sampai dengan 31 Maret. Maka di bawah sini otomatis penilaiannya di bulan April, biasanya tanggal 1 sampai dengan tanggal 6. Nah, jika di sini dirubah jadi bulan 6 misalnya, maka di sini tertulis 1 Juni sampai dengan 30 Juni dan di bawah otomatis menjadi bulan Juli atau bulan berikutnya. Tapi seperti yang saya infokan sebelumnya, bahwa form ini tidak kita gunakan untuk bikin Ekin karena untuk realisasi berdasarkan bukti dukung ini kurang tepat cara mengerjakannya. Untuk pegawai yang dinilai sesuai sama dengan yang di depan dan pejabat penilai sama dengan yang di depan. Selanjutnya itu ada 2 lagi nih, evaluasi kinerja kuantitatif. Bagian ini bisa kita abaikan karena yang mengisi bagian ini adalah pejabat penilai kinerja. Jadi kita hanya bisa melihat di sini, tidak bisa mengutak-atik. Kita lanjut ke evaluasi kinerja pegawai. Nah, bagian ini nih yang ditunggu-tunggu karena bagian ini adalah sama dengan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan atau sering disebut dengan DP3. Isinya di sini sih sudah otomatis semua dari evaluasi kinerja kuantitatif. Seperti ini, periode penilaian dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2024. Pegawai yang dinilai ini udah otomatis. Pejabat penilai kinerja ini juga udah otomatis. Tapi untuk atasan pejabat penilai kinerja ini diisi manual. Evaluasi kinerja itu juga otomatis dari sheet sebelumnya. Udah selesai. Di sini adalah bulan berikutnya atau di tahun berikutnya, pegawai yang dinilai siapa dan pejabat penilai kinerja itu siapa. Selesai sudah mengisi form Excel untuk pembuatan SKP dan hasil DP3. Mudah kan? Setelah memahami mengisi form Excel ini, maka selanjutnya akan sangat mudah untuk mengisi aplikasi e-kinerjanya. So, sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya, yaitu kita membuat SKP pada aplikasi e-kinerja. Sampai ketemu lagi, asiknya belajar dari tutorial.